Hari ini ada orang mengalami kecelakaan mobil. Tapi dia akan dibangkitkan lagi. Sejak itu dia menjadi kasus ketiga di Jepang. Ajin adalah spesies manusia baru yang tidak bisa mati. Pemerintah memasukkan mereka ke dalam institusi perlindungan. Tapi itu hanyalah kebohongan. Organisasi ini melakukan penelitian tentang fisik Ajin. Berharap memecahkan rahasia tentang evolusi manusia. Orang yang mengalami kecelakaan itu bernama Nagai. Dia sebelumnya adalah orang yang sedang magang. Sekarang dia diikat di rumah sakit. Masih ada lagi dokter yang ingin mengamputasi dia. Anehnya, dokter ini tidak memberikan obat bius. Memotong anggota tubuhnya hidup-hidup. Ketika dia tidak dapat menahannya lagi, dia lalu dibunuh. Tetapi setelah itu dia akan bangkit lagi. Inilah kekuatan yang dia miliki. Tubuh yang tidak bisa mati. Dia setiap hari dimutilasi. Kakinya dipatahkan. Kepala ditembak. Penyiksaan ini diulang-ulang sampai mati lalu dia hidup lagi dan lagi. Meskipun bisa hidup kembali, tetapi rasa sakit masih ada. Percobaan telah berlangsung selama 2 hari. Nagai telah mengalami 5 kematian yang sangat menyakitkan. Dia bertanya dengan putus asa. Apa salah saya? Sekelompok orang yang memakai jas di luar pintu. Hanya menonton dengan acuh. Tiba-tiba alarm berbunyi. Petugas keamanan berteriak pada CCTV. Seseorang menyerbu. Kemudian dia langsung mati. Semua orang kaget, karena yang muncul di depan mereka adalah Sato, Ajin pertama yang ditemukan di Jepang. Dia mengancam akan mengambil Nagai. Semua penjaga langsung bersiap-siap mengerahkan pertahanan darurat. Tetapi mereka tidak tahu, kekuatan bertarung Sato luar biasa. Masih bisa lagi hidup lagi. Dia berlari dan menembak. Setelah menghindari jarum anestesi, mengisi peluru, menembak. Tembakan api menekan semua orang. Meskipun seorang penjaga berhasil menembaknya dengan anestesi, tetapi dia jauh lebih gelap dari yang dikira. Lelah, langsung menembak diri sendiri. Setelah beberapa saat, kabut hitam menyelimuti. Lengannya pulih dan langsung bangkit kembali. Ini adalah perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Manusia biasa bukanlah lawannya sama sekali. Sato berjalan menuju laboratorium, membangunkan Nagai, mengundang Nagai untuk bergabung dengan timnya. Nagai keluar dari ruangan itu. Ada 3 dokter yang ketakutan jatuh di tanah. Sato menyerahkan pistol itu kepada Nagai. Kemudian Nagai baru sadar. Dia adalah iblis yang suka membunuh orang. Sudah lama kehilangan sifat manusiawinya. Melihat Nagai yang tidak melakukannya, Sato langsung menembak dan membunuh 1 orang. Nagai ingin menyelamatkan orang saat ini. Dia menembak dan melukai Sato. Sato tertembak oleh anestesi. Ini karena serigala putih. Dia langsung bunuh diri. Nagai langsung membawa orang ke belakang lemari. Sebelum Sato mengejar, dia terpikir satu metode. Menyerang Sato menggunakan 1 tangan sebagai umpannya. Sato benar-benar tertipu. Tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Bahkan jika dia menyerang lebih dulu, dia juga bukan lawan Sato. Saat ini Nagai sengaja mati di sebelah pistol. Setelah lahir kembali dia langsung menembak Sato. Lari dari Sato sebelum dia bangkit lagi. Tapi kali ini mereka tidak lari jauh. Sato langsung menyusul mereka. Kemudian terjadi sesuatu yang menakjubkan. Nagai melihatnya. Ini juga merupakan kemampuan para Ajin, hantu. Nagai mencoba memanggilnya. Saat kedua hantu itu bertarung, Nagai langsung bergegas lari demi hidupnya. Tetapi pengalaman bertarung hantunya terlalu sedikit. Segera dikalahkan oleh lawan. Saat Sato menyusulnya, tubuh Nagai keluar asap hitam lagi. Sato kaget. Dia bisa mengeluarkan hantu untuk yang kedua kalinya. Hantu itu pun mengambil kesempatan itu untuk menusuk tubuh Sato. Menunggu dia menyingkir, Nagai telah melarikan diri. Kali ini Sato tidak mengikuti. Dia tidak turun untuk menemui teman-temannya. Orang di kursi roda ini juga seorang Ajin. Keduanya berpakaian untuk memainkan sebuah drama. Ini adalah tujuan mereka. Mereka ingin mengekspos pemerintah. Eksperimen yang kejam kepada para Ajin. Untuk keuntungan, Ajin dianiaya berulang kali dari siang sampai malam sampai mati. Orang di kursi roda ini bahkan mengalami penyiksaan hingga 2 tahun. Sato menangis dan berkata, satu-satunya keinginannya adalah agar para Ajin bisa dihormati. Saya berharap bisa mendirikan daerah otonom untuk para Ajin. Untuk kehidupan para Ajin. Para wartawan terkejut. Tuduhan keras dari Sato mendorong pemerintah ke pihak bersalah dengan sekejap. Media besar langsung melaporkan.
Tetapi pemerintah secara terbuka menyangkal adanya eksperimen manusia, dan mengabaikan usulan pembentukan daerah otonom untuk para Ajin. Sato langsung bertindak. Dia mengatakan dalam siaran langsung, sebagai balas dendam, besok sore dia akan mengambil tindakan. Menyatakan perang terhadap pemerintah. Orang-orang yang ada di gedung kota dijaga ketat hari ini. Tetapi detik selanjutnya sebuah pesawat menabrak gedung. Di tengah reruntuhan, Sato keluar. Dia menggunakan kemampuan hidup kembalinya. Pesawat yang menabrak gedung itu adalah deklarasi para Ajin perang terhadap pemerintah. Orang-orang di jalan panik lalu melarikan diri. Mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimana mungkin para Ajin sangat kejam menghadapi Ajin yang kuat. Polisi tidak dapat menghentikan mereka. Pemerintah langsung mengeluarkan kekuatan pertahanan mereka yang paling kuat di negara. Disebut sebagai STA. Kapten itu memberi perintah. Tentara menembak. Satu tembakan langsung mengenai kepala. Tentara maju ke depan. Kemudian kabut hitam di tubuh Sato muncul lagi. Tetapi sebelum kebangkitannya, langsung ditembak lagi. Tembakan demi tembakan. Ini adalah strategi dari pemerintah. Penembakan ini mencegahnya untuk bangkit kembali. Tetapi tidak terduga, teman-teman Sato telah menunggu di atap. Membawa satu pistol sniper. Para tentara tertangkap basah. Sato jatuh dari atas tandu. Tunggu sampai dia pulih. Sudah terlambat. Sato berhasil bangkit. Dia seperti bambu yang rusak. Menembak dan menembak. Setelahnya, seorang tentara ditarik sebagai tamengnya. Lalu bunuh diri. Lalu dia bangkit dengan penuh darah. Kemudian dia melanjutkan pertarungan lagi dengan penuh darah. Sato tidak bisa mati. Adegan itu seperti pembunuhan sepihak. Siapa yang menyerbu siapa ini? Dia menangkap seorang tentara, menarik granat lalu memasukkannya ke dalam helm. Kemudian dorong tentara itu ke tentara lainnya. Pasukan tentara itu memang sangat tangguh. Tapi pihak lain memiliki nyawa yang tidak terhitung. Terakhir kaptennya juga tewas. Sato membuat permintaan lain kepada pemerintah. Namun kali ini dia tidak menginginkan daerah otonom untuk para Ajin. Tapi seluruh Tokyo. Jika pemerintah tidak setuju, dia akan melepaskan bom gas di Tokyo. Akan membunuh semua orang di sini. Nagai menonton siaran langsung itu. Dia tidak bisa duduk diam dan menonton saja. Sato harus dihentikan. Nagai mendekati pemimpin pemerintah dan menawarkan untuk bekerja sama. Untuk mengalahkan Sato, pemimpin itu berjanji akan memberikan identitas baru. Dan dia tidak akan diminta pertanggungjawaban sebagai seorang Ajin. Lalu mereka mulai bertempur berdampingan. Datang ke perusahaan lebih awal. Karena Nagai tahu, hanya bisa menggunakan gas beracun dari sini. Memakai ini untuk menghentikannya. Hanya harus menunggu hal ini menghentikannya. Ternyata benar, mereka sudah ada di sini. Masuk-masuk langsung membunuh orang. Mereka merebut pos jaga terlebih dahulu. Penjaga kemanana sama sekali tidak berdaya melawannya. Mereka juga meretas sistem keamanan gedung itu, di mana gas beracun itu ditemukan. Mereka mulai beraksi. Saat ini, Nagai berdiri di depan pintu masuk udara gedung itu. Asap hitam muncul dari badannya. Ini merupakan rencana mereka, karena ini hanya Ajin yang bisa melihat. Menggunakan kipas eksos, menghisap asap hitam Ajin dari dalam tubuh. Untuk menghalangi pandangan mereka, ini adalah penjaga yang menyergap mereka. Menembak, demi dengan cepat dijatuhkan. Tapi semua orang menemukannya. Sato tidak termasuk orang-orang ini. Dan ingin masuk ke dalam gedung. Cuma ada satu pintu masuk. Di mana, semua penjaga telah berkumpul untuk mencegatnya. Tetapi mereka tidak menemukannya. Ada tangan yang putus yang tersembunyi di dalam tas belakang tangga. Pemilik tangan ini adalah Sato. Setelah kematian Ajinnya, akan dibuat ulang berdasarkan potongan paling besar. Sato hanya perlu menghancurkan tubuhnya. Baru bisa menyelesaikan transmisi instan. Jadi saat anak buahnya berperang, dia sedang mengendarai sepeda. Dengan santai jalan ke pabrik material di kota. Dia masuk ke mesin penghancur. Saat ini tubuhnya hancur. Sato dapat melakukan teleportasi instan. Hei, aku datang. Sato muncul tiba-tiba, langsung membunuh semuanya. Nagai langsung mengulangi teknik itu. Membuat hantunya berdiri di kipas udara. Asap dari Ajin ini berhasil mengganggu penglihatan Sato. Penjaga mengambil kesempatan itu untuk menembak Sato. Sato jatuh. Presiden itu berjalan merasa sudah menang. Tetapi ketika mendekati Sato,
Jarum anestesi itu tiba-tiba ditarik dari tubuhnya. Hantu itu memblokir serangan untuk Sato. Mereka saling membutuhkan. Membunuh penjaga yang tersisa. Sato membangunkan rekannya. Tangan presiden itu dipotong. Langsung menuju ke ruangan di mana gas itu berada. Di sini, membuka brankas itu dengan sidik jari si presiden. Mengambil gas beracun di dalamnya. Tapi Sato tidak terburu-buru untuk menggunakan. Tapi mengundang Nagai ke lantai atas. Sato ingin dia menyaksikan hancurnya Tokyo dengan mata kepalanya sendiri. Sekalinya bertemu, hantu Nagai langsung menyerang. Berhasil mengambil gas beracun itu. Tetapi Sato malah tertawa. Hantu yang dia sembunyikan sebelumnya juga secara cepat menyerang Nagai. Persaingan sengit. Racun masih ada di tangan Sato. Dia melempar racunnya. Bila menyentuh tanah, seluruh Tokyo berakhir. Saat ini Nagai melompat mencoba menangkap gas beracun itu. Saat dia jatuh ke tanah, hantu itu menjadi bantalan bagi dia. Nagai tahu, untuk mengalahkan Sato, hanya bisa dengan serangan diam-diam. Dia bersembunyi di balik kereta barang. Melihat peluang, melompat sambil menembak. Jarum anestesi berhasil mengenai Sato. Berhasil, dia langsung bunuh diri. Ini sudah berakhir. Keduanya kembali bertarung. Pertarungan ini, Nagai terkena hantu Sato. Sato terdiam. Tetapi kemudian hantu itu muncul di belakangnya lagi. Melempar Nagai ke Sato. Nagai membawa jarum anestesi itu. Langsung sebuah jarum menancap di kaki Sato. Sangat cerdik. Tujuannya, hantu itu bisa melompat ke belakang Sato. Hantu itu bekerja sama dengan Nagai untuk melompat ke belakang Sato. Satu tembakan lagi. Anestesi bekerja. Kali ini Sato ingin bunuh diri lagi. Tetapi Nagai menembaknya duluan. Akhirnya Sato pun jatuh. Nagai juga lelah dan jatuh ke tanah. Apakah semuanya sudah berakhir? Nagai menoleh. Hantu Sato langsung membunuhnya. Dia jadi bisa bangkit lagi. Nagai langsung menembak. Tetapi sudah terlambat. Yang lebih buruknya, hantu Nagai juga menghilang. Sato berjalan menuju Nagai, langkah demi langkah. Saat dia menang, Nagai tiba-tiba merasa lega. Aku telah melakukannya sampai sekarang. Sebuah tim khusus turun dari atap. Persenjataan mereka adalah senjata bius. Sato terjatuh bersiap-siap mau bunuh diri. Tetapi Nagai menggagalkannya. Diikuti dengan senjata yang membekukan. Kali ini, kedua orang itu menjadi es batu. Pasukan khusus itu menghancurkan mereka dengan senjata. Untuk mencegahnya bangkit lagi, menyedot debu mereka dengan penyedot debu. Begitu saja, Nagai dan Sato mati bersama. Pemimpin itu berjanji pada Nagai tetapi gagal memenuhi janjinya. Saat dia menyalahkan dirinya sendiri, dia tidak menyadarinya, ada tangan yang terputus di sampingnya. Itu adalah Nagai. Dia bangkit kembali. Pasukan khusus itu langsung waspada. Ingin menembak Nagai. Tetapi Nagai langsung melompat keluar dari jendela. Dia akan tetap hidup. Kehidupan yang keras. Di dalam film, karena Nagai memiliki tubuh yang tidak bisa mati, ditangkap pemerintah sebagai bahan percobaan. Setiap hari disiksa secara brutal. Dan Sato sendiri telah mengalami penyiksaan itu selama 20 tahun penuh. Jadi kenapa Nagai masih ingin menghentikan Sato? Karena dia tahu, semua orang tidak dapat menjadi orang yang sempurna. Apa yang hilang masih ada di dalam hatinya. Ketulusan, keadilan, keberanian, dan simpati.